Memperingati Hari Pahlawan yang jatuh setiap tanggal 10 November, serentak diperingati oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Di Kota Malang, peringatan Hari Pahlawan 10 November diperingati dengan ziarah ke makam Taman Pahlawan dan upacara pengibaran bendera merah putih. Ziarah ke Taman Makam Pahlawan ini dipimpin oleh Komandan Rindam 5 Brawijaya Kolonel Infantri Teddy Arifianto, diikuti oleh Porkopimda serta personil terbatas dari TNI Polri. Dalam ziarah tersebut, Kemdam Rindam 5 Brawijaya meletakkan karangan bunga di Monumen Taman Makam Pahlawan Suropati. Selain itu, Porkopimda juga melakukan tabur bunga di makam para pahlawan di Taman Makam Suropati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Ini, terimalah puja dan puji syukur dalam suasana damai dan penuh kebaikan. Kasih sayangmu kepada para pahlawan kesatria bersama bangsa sebagai pengabdian dan ibadah kepadamu. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti, gugur satu tumbuh seribu. Sementara itu, usai ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Suropati, kemudian dilanjutkan dengan upacara pengibaran bendera di kantor Balai Kota Malang. Upacara peringatan Hari Pahlawan tahun 2021 ini dipimpin oleh Wali Kota Malang Sutihaji. Sementara peserta upacara selain Porkopimda juga diikuti oleh perwakilan dari TNI, Polri, Satpol, Dishub, ASN, dan Pramuka. Pimpinan sambil alih, para komandan pasukan ke samping barisan, kerjakan. Upacara tiba di tempat upacara. Hormat bendera. Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara peringatan Hari Pahlawan tahun 2021 siap dimulai. Lanjutkan. Hadirin dimohon berdiri. Bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
kepada Sang Merah Putih, hormat senjata. Lepas sabun. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Dasar pahlawan berdoa buka pahlawan di mana di sini. Mengheningkan cipta mulai. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Membaca pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jangan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu
maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tulang darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pesan-pesan pahlawan. Kata mutiara dari para pahlawan nasional. Pesan pahlawan nasional Nyageng Serang. Untuk keamanan dan kesentausaan jiwa, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan tidak akan terperosok hidupnya dan tidak akan menghadapi cobaan hidup, karena Tuhan akan selalu menuntun dan melimpahkan anugerah yang tidak ternilai harganya. Pesan pahlawan nasional Jenderal Sudirman. Tempat saya yang terbaik adalah di tengah-tengah anak buah saya. Saya akan meneruskan perjuangan make of sounder pemerintahan. TNI akan berjuang terus. Disampaikan pada jam-jam terakhir sebelum jatuhnya Yogyakarta dan Jenderal Sudirman dalam keadaan sakit. Ketika itu menjawab pernyataan Presiden yang menasihati supaya tetap tinggal di kota untuk dirawat sakitnya. Pesan pahlawan nasional Profesor Muhammad Yamin Sarjana Hukum. Cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri. Bung Tomo, jangan perbanyak lawan tetapi perbanyaklah kawan. Pidato Bung Tomo melalui radio pemberontakan. Selama benteng-benteng Indonesia masih mempunyai darah merah, maka selama itu kita tidak akan mau menyerah kepada siapapun juga. Wali Kota Malang yang menyampaikan amanah dari Menteri Sosial bahwa dengan momen peringatan Hari Pahlawan 10 November, masyarakat Indonesia diharapkan dapat bersatu dalam memerangi virus COVID-19. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Dengan bersatu, maka upaya pencegahan akan berjalan efektif. Masyarakat juga diharapkan dapat meneruskan perjuangan para pahlawan yang telah gugur dengan membangun bangsa Indonesia terus maju. Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini, tanggal 10 November 2021, kita dapat bersama-sama memperingati Hari Pahlawan. Negeri ini mengalami penjajahan yang panjang dan menyakitkan. Berkali-kali pemberontakan lokal dikorbankan
dan dikobarkan terhadap penjajah dalam kurun waktu 350 tahun, namun selalu mengalami kegagalan. Ratusan tahun kita terpecah-pecah karena politik divide and impera atau politik adu domba. Para pendiri bangsa ini menyadarinya dengan membangun identitas bahwa kita semua bersaudara, sebangsa dan setanah air. Inilah pelajaran berharga. Lidi kuat akan sulit dipatahkan jika dalam kesatuan. Kita sadar bahwa kita berbeda-beda, tetapi jangan sampai terpecah-pecah oleh perbedaan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan, karena akan membuat mundur jauh ke era sebelum Sumpah Pemuda 1928. Kita harus terus menggelorakan semangat gotong royong serta persatuan dan kesatuan Indonesia. Perbedaan justru semakin memperkaya dan memperkuat kita. Bangsa Indonesia seraya mengembangkan toleransi terhadap perbedaan yang ada dengan berdasar seloka, bhinneka, tunggal ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Saudara-saudara yang saya hormati, kita harus lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya. Kita akan buktikan pada dunia kalau bersama kita bisa mewujudkan cita-cita para pahlawan. Karena kita bukan bangsa lemah yang menerima kemerdekaan sebagai hadiah penjajah. Secara bersama-sama kita mengalahkan dan mengusir bala tentara terkuat dunia. Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan ini harus kita contoh dengan satu tekad, gigih berjuang dan pantang menyerah tanpa mengenal perbedaan apapun, serta tidak pernah peduli akan keterbatasan atau halangan. Para pahlawan kita dengan gagah berani memilih melawan bombardir dari kapal perang dan pesawat tempur serta tank dan senjata canggih lainnya, walau terkadang hanya dengan bambu runcing dan keyakinan yang tinggi untuk mempertahankan kemerdekaan. Yang berbalut semboyan merdeka atau mati, jiwa persatuan yang tidak menanyakan asal usul dan semangat pantang menyerah inilah yang harus kita resapi dan lestarikan sebagai bangsa dalam menghadapi tantangan dan ancaman apapun. Kita adalah anak dan cucu kandung para pahlawan bangsa. Semangat, tekad, dan keyakinan pahlawan harusnya dapat menginspirasi dan menggerakkan kita semua untuk mengemban misi bersejarah, mengalahkan musuh bersama yang sesungguhnya, yaitu kemiskinan dan kebodohan dalam arti yang luas. Hal ini sejalan dengan tema Hari Pahlawan 2021, Pahlawanku, Inspirasiku. Tentunya melalui komitmen peringatan Hari Pahlawan tahun 2021 ini, marilah kita jadikan nilai-nilai kepahlawan sebagai inspirasi di setiap langkah yang penuh dengan inovasi dan kaya kreasi. Setiap orang bisa menjadi pahlawan di bidangnya, ataupun kita selalu berkekuatan bahwa kita pasti bisa, dan bahkan bisa pula memulai dengan menjadi pahlawan bagi ekonomi keluarganya dan komunitasnya. Saudara-saudara yang saya hormati, selanjutnya sebagai penghormatan atas jasa dan pengorbanan para pahlawan yang telah mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, mari kita bersama-sama meluangkan waktu sejenak untuk melakukan hening cipta serentak selama 60 detik pada hari ini, tanggal 10 November 2021 pukul 8.15 waktu setempat dimanapun kita berada. Seraya berdoa semoga segala amal ibadah yang telah dilakukan dan dikorbankan oleh para pahlawan
mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita menjadi pemenang dalam era kehidupan normal baru. Mengakhiri sambutan ini, saya mengajak pada seluruh warga dan bangsa Indonesia untuk menyatukan tekad dan langkah secara aktif dalam membangun Indonesia lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melindungi dan meridhoi kita semua dalam mewujudkan cita-cita para pahlawan. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, di pagi hari yang penuh khidmat ini, di hadapan kemahaguangan-Mu kami bersimpuh, seraya menengadahkan tangan dan wajah kami ke hadirat-Mu ya Allah Tuhan. Semoga Engkau meridhoi dan memberkahi upacara ini dan menerima persembahan syukur kami serta mengabulkan doa-doa kami. Ya Allah Tuhan yang Maha Bijaksana, kami menyadari betapa besar jasa para pahlawan semua bangsa kami dan teramat berat perjuangan mereka. Ya Allah Tuhan yang Maha menunjuki, karuniakanlah kepada kami hidayah dan petunjuk-Mu. Anugerahkan kami kecerdasan, kekuatan dan keberdayaan untuk mengisi kemerdekaan, membangun bangsa dan negara kami demi terwujudnya cita-cita kami. Anugerahkan pula kemampuan mempersembahkan pengabdian terbaik kami kepada masyarakat bangsa kami. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan Komandan Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, bubarkan. Bubarkan. Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata. Hei! Tegak senjata. Hei! Upacara selesai. Inspektur Upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara untuk selanjutnya mengikuti acara tambahan. Usai upacara, wali kota yang didampingi Forkopimda memberikan bantuan kepada para legiun veteran di Kota Malang. Wali kota juga memberikan penghargaan kepada Ketua DPRD, Komandan Kodim 0833 Kota Malang, Kapolresta Malang Kota dan Kejari Kota Malang atas dedikasinya dalam mempercepat vaksinasi di Kota Malang.
upacara ini alhamdulillah pertama ya setelah PPKM itu kita menggelar acara 2 kali kalau tidak salah. Yang pertama 17-an kemarin ya, yang kedua hari ini. Harapan kami memang ini menginspirasi bagi kita semua sesuai dengan tema pahlawanku inspirasiku, bahwa kita berjuang ya. Kalau sekarang perjuangan kita adalah berjuang melawan COVID-19. Insya Allah kita akan menang kalau tadi diingatkan dalam sambutan Ibu Menteri Sosial, kalau bersatu. Ya, Indonesia merdeka juga karena persatuan. Senjata yang paling hebat adalah semangat. Jadi semangat itulah yang harus menginspirasi kepada kita semua. Jadi ini bagian daripada kita mengenang jasa para pahlawan, di mana bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu menghormati dan menghargai jasa para pahlawannya. Tema kali ini adalah pahlawanku inspirasiku. Ini merupakan hal yang tepat menurut saya, di mana jiwa yang dimiliki oleh para pahlawan adalah jiwa pengorbanan, jiwa persatuan, dan jiwa gotong royong. Inilah yang menjadi inspirasi kita bersama, bahwa masalah bangsa itu hanya bisa diselesaikan dengan persatuan dan kesatuan, gotong royong untuk kita semua. Jadi inspirasi inilah yang kita ambil dari intisari perjuangan para pahlawan kita. Kita berharap bahwa kita ada sekarang untuk generasi mudaku, kita ada sekarang karena ada perjuangan para pahlawan bangsa. Kemerdekaan kita bukan hadiah, bukan sekonyong-konyong datang, tapi melalui perjuangan. Sekarang kita tinggal meneruskan, ayo isi kemerdekaan ini, hormati perjuangan para pahlawan bangsa dengan membangun sesuai dengan kebutuhan bangsa sekarang. Apa itu? Perbaiki semua segala lini, jaga persatuan kesatuan bangsa, tetap berbudaya Indonesia. Hanya dengan itu kita bisa menjadi bangsa yang besar dan maju. Ya, terima kasih. Simon Alfredo melaporkan.